A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi kita ke part baru dalam pembahasan buku kita. Kemarin kita sudah selesai dengan cerita Qabil dan Habil, dan kali ini kita akan lanjut dengan Harut dan Marut. Nah, jadi kalau tadi Qabil dan Habil dari makhluk manusia, sekarang Harut dan Marut ini dari makhluk yang berasal dari malaikat. Nah, ini juga tidak kalah seru ceritanya. Semoga bisa menemani dalam waktu menantikan waktu berbuka puasa. Tentu saja semoga ini bermanfaat buat siapapun yang mendengarkan. Dan jika video ini bermanfaat, boleh di-share ke grup WhatsApp keluarga, ke kawan-kawannya, ke status WA-nya. Semoga ini bisa menjadi hidayah buat yang membaca dan juga yang mendengarkan. Kisah tentang Harut dan Marut. Di kerajaan tertinggi yang ada di langit, para malaikat berkumpul saling berbisik ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, "Sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Para malaikat bertanya, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau." Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Allah mengajarkan nama-nama semua benda kepada Adam, menyuruhnya untuk tinggal di surga dan menciptakan Hawa baginya sebagai istri dan teman hidupnya, hingga akhirnya Adam bermaksiat kepada Rabb-nya dan ia pun diturunkan ke bumi. Ini flashback yang kemarin. Semakin lama jumlah anak cucu Adam kian bertambah banyak setelah mereka beranak pinak. Seiring bertambahnya keturunan mereka, permukaan bumi kian penuh dengan dosa. Khalifah Allah di muka bumi menyembah berhala yang mereka buat sendiri dari bebatuan. Jadi anak keturunan Adam itu udah ada yang nyembah berhala yang mereka buat sendiri pakai bebatuan. Jadi dari zaman dulu tuh udah ada penyembah berhala. Mereka sujud kepadanya dan mengisi hari-hari dengan kesia-siaan, hingga seseorang tega membunuh saudaranya sendiri, mencuri hartanya dan bertindak aniaya terhadapnya. Semua itu terus mereka lakukan sementara malaikat terus mencatat seluruh amalan Bani Adam dalam buku catatan amal yang kian hitam pekat melebihi gelapnya malam. Pada waktu itu mereka berkata, "Mereka ini adalah para khalifah Allah di muka bumi, tapi mereka bermaksiat kepada Allah. Bagaimana ini? Padahal dia sendiri yang telah memilih mereka." Maksudnya dia sendiri itu Allah yang sudah memilih mereka. Allah berfirman, "Kalau seandainya aku ciptakan kalian seperti mereka, niscaya kalian juga pasti akan melakukan hal yang sama." Jadi malaikat itu diciptakan hanya dengan akal, tak punya nafsu. Nah, sedangkan manusia ini ada akal, ada nafsu. Nah, kalau akal kita bisa ngalahin nafsu kita, maka diri kita ini derajatnya lebih tinggi dari malaikat. Tapi kalau nafsu kita mengalahkan akal kita, maka diri kita ini lebih hina daripada setan dan iblis. Seperti itu, teman-teman. Nah, maka dari itu tadi malaikat dikatakan oleh Allah, kalau kalian itu sama seperti manusia, cobalah, mampu tidak kalian hidup di bumi Allah? Lalu malaikat ini menjawab, "Maha suci engkau ya Rob, tidak mungkin kami akan bermaksiat kepadamu." Lalu Allah berfirman, "Jika begitu, baiklah, pilihlah dua malaikat di antara kalian." Maka para malaikat pun memilih malaikat yang namanya Harut dan Marut, dua malaikat yang paling baik ibadahnya kepada Allah. Jadi yang dipilih ini yang best of the best, yang paling taat sama Allah, malaikat Harut dan Marut, yang nanti dipilih untuk diturunkan ke muka bumi Allah untuk dikasih contoh oleh Allah. Kalau kamu itu malaikat seperti manusia, punya nafsu juga, cobalah kamu hidup di muka bumi. Mampu tidak kamu mengontrol agar akal kamu atau hati kamu itu lebih diunggulkan ketimbang nafsumu? Nah, jadi teman-teman, manusia itu memang berat karena kita memiliki dua hal itu. Yang satu taat, yang satu maksiat. Nah, bagaimana cara kita meningkatkan ketaatan ini dan
mengurangi bahkan menghilangkan maksiat. Tentu saja ini bukan hal yang mudah, balik lagi karena hadiahnya surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan sambung kisahnya saat Harut dan Marut sudah diturunkan di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu diturunkan di daerah Babilonia kalau saya tidak keliru. Ya, kita akan lanjut di episode berikutnya, dan semoga episode ini bermanfaat seperti episode-episode sebelumnya. Dan kalau merasa bermanfaat, boleh di like and share video ini, bagikan ke grup WhatsApp keluarga dan status-status sosial media teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi hidayah buat yang membaca dan juga yang mendengarkan. Dan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah terima puasa kita, amal ibadah kita hari ini, dan Allah beri kita kemampuan, kekuatan untuk terus beribadah sepanjang Ramadan tahun ini, dan semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.